Pemirsa Jacob itu, kali ini Ki Wahyu bersama tim Jacob itu akan menelusuri bagaimana sejarah dari Raden Tumenggung Kertoyudo yang ada di daerah Tanggung Campur Darat Tulungagung. Untuk itu penelusuran kami juga akan bertemu dengan pemerhati dan pemelihara budaya yang ada di Tulungagung dan salah seorang tokoh abdi dalam dari Mataram. Untuk itu, sedulur Jacob itu, ikuti perjalanan kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagus. Nah, saya mau bertanya sedikit tentang keadaan makam Sorontani. Dalam hal ini adalah Raden Kertoyudo. Iya. Bagaimana sebenarnya Bagus cerita menurut penjenengan sebagai pemerhati dan pemelihara budaya, sebagai abdi dalam juga dari Yogyakarta? Iya. Mas Wahyu, makam Raden Tumenggung Sorontani Kertoyudo ini, beliau adalah seorang adipati dari Mataram yang ditunjuk untuk melanjutkan pemerintahan Mataram di Katumenggungan Wajak. Jadi setelah Sorontani 1 dan Sorontani 2 di Desa Wajak Kidul itu kemudian dilanjutkan oleh Raden Kertoyudo untuk melanjutkan tata pemerintahan Katumenggungan Wajak itu, sekaligus juga semakin mensolidkan atau mensinkronkan hubungan antara Katumenggungan Wajak Kidul dengan Keraton Mataram di bawah Panji Sultan Agung Mangkunagaran. Ya. Memang beliaunya memang seorang tokoh Tumenggung yang memang ditunjuk secara khusus untuk pemersatu wilayah ini dengan Mataram pada waktu itu, Mas. Iya. Raden Sorontani Kertoyudo ini memang ditunjuk oleh beliau untuk menenteramkan keadaan di Katumenggungan Wajak Kidul sebelum menjadi Kabupaten Tulungagung, karena di sini juga masih banyak masalah yang harus terus diselesaikan dan disinkronkan sehingga jalannya pemerintahan di Kadipaten Katumenggungan Wajak dan pemerintahan Mataram ini bisa semakin solid, mengingat banyak sekali tantangan-tantangan di daerah pesisiran selatan atau Mataram Brangwetan ini terkait dengan para pemberontak yang tidak setia terhadap terhadap pemerintahan Mataram Ngayogyakarta di bawah Panji Sultan Agung. Terus untuk wilayah di daerah sini, ya. Bagus, ini kan kelihatan ini di daerah pegunungan, Bagus. Ya, ya. Kenapa kok makam beliaunya ini kok berada di wilayah pegunungan? Apakah yang melandasi mungkin dari panjenengan bisa memberikan gambaran kepada ini dan sedulur Jacob itu? Secara geografis daerah Katumenggungan Wajak ini kan sudah rawa ya. Sudah rawa, masyarakat sangat bergantung sekali dengan pertanian. Pasti mereka memilih daerah-daerah yang tidak begitu banjir. Nah, pemilihan di balik bukit Gunung Budak, selatan Gunung Budak ini datarannya relatif terbebas dari banjir karena lebih tinggi daripada daratan yang kebanjiran di sisi barat. Di sini mereka bisa bercocok tanam, sekaligus secara geografis tempat ini strategis sekali untuk membangun pertahanan dari serangan musuh Brangwetan. Di belakang ini ada gunung, di sebelah timur ada gunung, daerah yang sangat strategis sekali dari sisi pertahanan dan keamanan. Telik Sandi disebar di sisi barat, di atas bukit dan sebagainya. Itu mungkin salah satu kelebihannya kenapa beliau memilih di selatan Gunung Budak yang masuk area desa Tanggung. Sangat luar biasa sekali, Bagus. Untuk sosok beliaunya pada zaman dahulu memang ini terkenal, saya dengar memang beliaunya juga mempunyai kemampuan yang luar biasa ketimbang dari prajurit atau tumbung-tumbung yang lain. Boleh dibilang ini adalah memang beliaunya mempunyai kesaktian yang sangat luar biasa. Di daerah Tulungagung mungkin dulunya banyak
seperti kejahatan-kejahatan yang terjadi, beliau memang dipilih dengan kepeoyan kepemimpinannya dan ketangguhannya secara spiritualnya ini yang ada di daerah sini. Mungkin Mbah Agus bisa menjelaskan bagaimana gambaran kemampuan spiritualitas beliaunya untuk bisa membangun daerah yang ada di sekitar Gunung Budak ini. Kalau menurut pendapat pribadi saya ya Mas Wahyu, ini tidak ada kajian karena cerita paling ya cerita tutur atau cerita rakyat ya. Tentunya Sinuwun Ngarso Dalem itu ketika menempatkan seseorang di suatu tempat itu pertama biasanya itu tokoh ini sudah ada hubungan baik dengan tokoh lokal atau punya saudara banyak atau punya pengaruh banyak di daerah Katumenggungan Wajak. Karena daerah Katumenggungan Wajak ini daerah pendekar, banyak sekali padepokan beguron yang sangat luar biasa, pusatnya para petarung ya di daerah selatan ini. Jadi ketika beliau ditaruh di Katumenggungan Wajak, itu pasti ada kerabat, orang dekat yang bisa mengayomi jalannya pemerintahan beliau ketika akan menyatukan sebuah pemerintahan di Katumenggungan Wajak dengan Ngarso Dalem. Nah, juga perlu diketahui para pemerintah dan sedulur janggep itu bahwasanya Surontani ini cikal bakal hubungan antara Tulungagung sekarang atau Kadipaten Ngrowo atau Katumenggungan Wajak dengan Ngarso Dalem. Buktinya adalah pasca pemerintahan Sultan Agung ada perjanjian Giyanti, Tulungagung ini tetap masuk di wilayah Ngarso Dalem, tidak ikut Surakarta. Itu dasarnya itu. Jadi tokoh yang sangat luar biasa di daerah Brangwetan yang memiliki kemampuan diplomasi, olah kanuragan, kemampuan manajerial pemerintahan di tingkat kadipaten atau Katumenggungan Wajak. Oke, bagus. Untuk beliaunya yang ada di sini tentunya juga memiliki prajurit-prajurit bagus pada waktu itu. Ya. Apakah juga dimungkinkan beliaunya juga mendirikan padepokan untuk mengasah kemampuan-kemampuan gladi untuk mempersiapkan prajurit-prajurit ini menjadi lebih tangguh lagi di sini, Pak? Ya, ada seperti contohnya kesenian Tiban itu ya, Mas Wahyu, yang sampai sekarang masih menjadi satu kegiatan rutin di daerah Wajak ya. Dan daerah-daerah sekitar ini satu bukti bahwa daerah sini adalah daerah padepokan, itu memiliki pengaruh yang sangat luar biasa. Jadi kalau dibilang tentang pusatnya kekuatan prajurit semenjak zaman kerajaan Majapahit ya, daerah pesisiran selatan sampai dengan Mataram abad ke-16 ini pusatnya. Jadi sangat tidak mudah sekali untuk masuk ke jaringan atau kepada sistem masyarakat yang sudah memiliki tokoh-tokoh senior-senior yang pilih tanding di daerah selatan ini. Pemirsa, tadi pembicaraan kita dengan Mbah Agus ternyata sangat luar biasa sosok beliau Raden Tumenggung Kertayuda yang ada di panggung Campur Darat. Untuk itu ikuti terus pemirsa dan sedulur itu bagaimana kisah-kisah beliau dalam waktu dulu bisa menata pemerintahan yang ada di Ngrowo, Tulungagung di sekitar sini. Bagus. Untuk beliaunya yang ada di sini, ini saya lihat ada berbagai macam bentuk-bentuk makam dengan nisan yang berbeda-beda. Apakah memang dulunya ini juga ada kerabat ataupun bawahannya yang mungkin keluarga yang dimakamkan juga yang ada di sini? Sesuai dengan apa yang saya tahu tentang tata cara penempatan makam ya Mas Wahyu, jadi yang paling atas itu adalah pasti beliaunya. Terus yang sebelah kanan ya, kalau kita mau keluar pintu sebelah kanan itu biasanya istri. Terus di trap kedua itu kalau sebelah kiri kita keluar dari makam itu adalah menantu, dan sebelah kanan itu adalah putra kandung. Terus kemudian di trap ketiga ini adalah para penderek. Jadi kalau terkait dengan ini menantu saya, menantunya misalnya Surontani Kertayuda gitu ya, itu makamnya di sebelah timur. Itu sampai sekarang di keraton juga begitu. Bahkan yang paling dekat di makam Demuk Ndoro Jayeng itu
putra dalem Ndoro Jaeng itu Ndoro Margono dan sebagainya itu ada di sebelah barat sama. Nah, untuk yang sebelah timur sedaya putra mantu, terus cucu, penderek dan sebagainya itu ada di lapis ketiga. Itu memang pakem. Tapi perlu juga pemirsa ketahui, ketuaan makam yang ada di sini bisa disaksikan dari bentuk nisan. Karena bentuk nisan ini mencerminkan usia makam. Kalau kita lihat di bawah ada sekali nisan-nisan kuno di sini yang masih utuh ya, yang diperkirakan mungkin sekitar abad ke-16 di masa pemerintahan beliau. Itu. Nanti bisa pemirsa lihat di depan kita ini ada beberapa makam yang nisannya masih utuh dan itu tidak boleh kalau direnovasi sampai dihilangkan, itu tidak boleh. Karena kalau sampai nisan kuno ini dihilangkan, maka menghilangkan sejarah cerita daripada usia makam itu. Luar biasa. Pemirsa, begitu kisah-kisah yang sangat menarik kita dapatkan dari beliaunya sebagai pemerhati dan pemelihara budaya yang ada di Pulau Agung sekaligus di dalam dari Ngayogyakarta. Pemirsa dan sedulur jangkep itu, ikuti terus penelusuran kita bersama tim Jangkep itu. Bagus. Nah, kaitannya dengan makam Raden Kertayuda ini ada di Dusun Sendang. Ya. Bagaimana Mbah Gus? Apa mungkin terkandung makna atau filosofi apa makam-makam yang ada di sekitar sini dan khususnya makam beliau ini ada di Dusun Sendang? Sendang itu ada di sebelah barat makam ya Mas Wahyu. Nanti kita bisa lihat dengan para pemirsa. Di sana itu memang ada satu punden yang sekarang sudah tidak ada. Terus kemudian ada sendanya yang diperkirakan itu dulu adalah tokoh utama dari warga sini yang menjadi pengayom beliaunya ketika pertama kali harus berada di tempat ini. Jadi pengaruhnya luar biasa beliau terhadap Raden Kertayuda ini, sehingga diharapkan dengan kedekatan dengan para tokoh itu kemudian bisa mengayomi jalannya pemerintahan atau tugas-tugas yang harus dijalankan. Dan juga di sebelah utaranya Sendang itu dulu ada padepokan. Tempat penggemblengan para prajurit. Bahkan para orang-orang sepuh di sini itu sudah tahu itu. Jadi lurus dari Sendang itu ke utara ada makam, tepat di atas makam itu ada dulu namanya padepokan, istilahnya kalau di sini kalau tidak salah namanya Kebu Gupak. Kebu Gupak ada di situ. Ini bukti keterikatan antara kekuatan lokal dengan beliaunya selama berada di tempat ini. Bagus. Untuk ciri-ciri makam ini adalah makam memang dari kerajaan pemerintahan Mataram. Mungkin bisa ditunjukkan kepada pemirsa dan sedulur jangkep itu, Pak. Pertama, ciri khas makam kuno ya pada era Mataram itu bisa dilihat dari bentuk nisan. Bentuk nisan. Contoh seperti ini, Mas Wahyu. Kita ini berada di makam, kebetulan ini di sisi barat makam yang kami duga ini keluarga terdekat dari beliau, yang kita tidak tahu namanya. Dari bentuk ukirannya, bahannya ini mencerminkan usia dari makam ini diperkirakan seusia dengan makam Raden Kertayuda sekitar abad ke-16 pertengahan. Sekaligus juga batu bata ya, Ki Wahyu ya. Ini ketebalannya ada 10 cm, lebarnya ada hampir 30 cm. Bahannya sangat luar biasa ini. Bahannya sangat keras sekali, tidak mudah untuk dipatahkan. Ini cermin-cermin dari makam kuno abad ke-16. Sekali lagi mudah-mudahan ini tidak rubah, kalaupun direnovasi ini tetap disertakan. Buat makam-makam yang lain juga harusnya begitu. Kita menghormati usia nisan, mencerminkan cerita pada zamannya, baik ukirannya, bahannya, bentuknya, panjang dan lebarnya itu Mas Wahyu. Sedulur jangkep itu luar biasa sekali. Kita menelusuri lebih dalam lagi bagaimana kisah-kisah beliau Raden Tumenggung Kertayuda dalam masa pemerintahan kerajaan Mataram kala itu. Untuk itu tetap saksikan kami penelusuran bersama tim Jangkep